Kira-kira ada juga yang punya cita-cita belum sampai terkabul hari ini? Ada? Ibu-ibu apa kira-kira cita-cita kita mau Ki? Mau? Mau punya mobil juga? Oke, sekarang kira-kira kalau langsung Ki dikasih itu, misalnya saya Allah langsung Kak nakasih, ini dah saat besok langsung mana kasih. Tapi Nabi bilang Tuhan, konsekuensinya saya cabut kesehatanmu, kau berbaring di rumah sakit sampai mati. Mau kira-kira? Mau kira-kira? Kita tahu itu enggak mau Ki. Oke, nah kasih Ki Tuhan rumah. Di mana kita mau? Nah kasih Ki, di mana Ki sebut Ki? Di Makassar ini yang paling enak, pokoknya keluar yang paling hebat misi itu rumah. Oke, di sini mau kira-kira ini paling besar, dia paling mahal di Makassar. Nah kasih Ki Tuhan bulan depan. Tapi pada saat itu juga langsung datang malaikat kalau mau. 1 minggu kemudian datang malaikat maut. Nah bilang pembayarannya ini yang kamu mau, Allah cabut nyawamu sekarang. Mau Ki kira-kira? Tidak. Berarti sesungguhnya nikmat yang paling tinggi itu bukanlah harta, tapi nikmat yang paling tinggi kesehatan. Tapi biar sehat tidak punya iman, tidak ada gunanya. Ya, mau bukti? Mau Ki bukti sehat tapi tidak ada iman? Bagus kakinya, bagus matanya, banyak hartanya, tapi tidak punya iman, tidak ada gunanya. Malah dia bisa hina. Siapa bilang? Dikasih Maki contoh. Kita tahu itu semua namanya Fir'aun. Tuh? Itu Fir'aun, raja, gagah, disegani, pasukannya gagah berani, istananya dilapisi emas, sampai sekarang emasnya masih dicari di Mesir, tapi tidak punya iman. Allah hinakan itu Fir'aun. Bentuk kehinaannya dicatat di dalam kitab, haram dia masuk surga. Kalau kata ngaseng masih 50-50. Ada harapan masuk surga, ada tong harapan peluang masuk neraka. Iya, kalau Fir'aun tidak mau harapan masuk surga, mutlak dia harus masuk neraka. Dan kehinaannya Fir'aun sampai sekarang tidak ada suka, itu namanya Fir'aun. Terkenal, populer, kaya, tapi tidak ada sukai. Mau Ibu dikasih nama anak Fir'aun? Itu padahal orang hebat itu Fir'aun. Disebut saja masih sifat Fir'aun tuh iya. Jaluk gitu. Apalagi kalau nama kami Fir'aun. Itulah maka kita minta kepada Allah wa'afiatan fil jasad. Afiat, bukan sehat saja, afiat. Ya kita minta afiat. Apa itu afiat? Kakinya sehat bisa berjalan, sehat namanya. Tapi dibawa datang berjamaah ke subuh, itu afiat namanya. Karena saya bilang tadi sama teman-teman, ini yang datang sembahyang subuh gerimis begini hanya orang dapat Lailatul Qadri. Kalau tidak, baik. Berat itu datang sholat subuh. Makanya itu di grup saya tadi malam, waktu di share mau datang sholat subuh, dia bilang salah satu anggota kita itu, dia bilang, pergi sholat subuh jam-jam begini hanya orang dapat hidayah besar. Iya. Nah alhamdulillah kita hebatnya, meskipun muka-muka sakaratil maut mungkin, dengan kuliah banyak muka-muka pensiun ini toh, madek cemo pak melok kilo masih ye. Engkau tahu madan nih, tak lupa-lupa, ndak mau datang ke masjid. Nah, nikmat kita itu adalah kesehatan. Nikmat kita itu adalah iman. Makanya setiap orang pidato kan ada dia bilang nikmat kesehatan dan nikmat iman. Ini iman tidak bisa dibeli. Iman pemberian dari Allah, tapi harus dicari. Mana buktinya? Coba lihat. Kalau otomatis itu iman, bapaknya beriman, langsung anaknya beriman, mestinya anaknya Nabi Nuh tidak kafir. Ya. Kalau kekafiran otomatis membuat anak juga kafir, maka Ibrahim tidak mungkin jadi nabi karena bapaknya penyembah berhala. Kalau gara-gara suami orang kafir suaminya, mestinya istrinya Fir'aun masuk neraka, tapi Nabi katakan masuk surga istrinya Fir'aun. Kalau gara-gara suami orang dapat hidayah, mestinya istrinya Nabi Lut masuk surga, tapi istrinya Nabi Lut berkhianat masuk neraka. Maka hidayah inilah yang mahal. Maka pegang, caranya kita pegang itu hidayah supaya tidak hilang. Dengar kau ceramah. Ceramah ini di mana kita mau dengar ceramah kira-kira? Ayo, dari kecil bukan di pondok. Maka kita dengar dakwah, nikmat. Nah, saya kasih lagi ibu, boleh bu? Wih, bu,
Kita tahu itu Ronaldo. Itu pemain bola kah? Toh? Iya, itu gajinya Bu, biar dikumpuli sini semua gajinya ini pegawai kah di sini Kompleks Faisal, kumpuli semua, ndak cukup Nah kalahkan gajinya Ronaldo 1 bulan. Jago main bola. Apa karena dia hebat? Tidak, karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Biar hebat otaknya berpikir tentang bola, tiba-tiba kakinya ndak bisa bengkok. Mana main bola begini? Iya toh? Oh iya. Ayo, ibu-ibu, mau ku kasih HP? HP, mau ki? Mau. Tapi begitu saya kasih ki langsung ki tuli. Mau ki? Tidak mau ki toh? Maka itu semua nikmat selalu dibaca dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Kegapimu sekarang, mana lagi kau dustakan nikmatku? Saya pernah sakit 6 bulan. Tidak ada rasanya kesuksesan yang kita dapat. Tidak ada semua. Itu baru 6 bulan. Bagaimana kasihan yang stroke bertahun-tahun? Bagaimana kasihan yang penyakit gula yang semuanya susah? Tidaknya disuruh bicara itu. Andai saja disuruh bicara, dia bilang, boleh barangkali ambil misalnya di rumahku, yang penting kembali ke sehat. Itulah semakna dari ayat Al-Quran yang sangat pendek, tapi luas maknanya. Inna a'tainakal kautsar. Betapa banyak nikmat saya berikan kok. Kenapa masih lewaleko? Kenapa kita merasa miskin? Karena kita bandingkan diri tak sama orang lain. Masing-masing orang punya kelebihan. Kalau kau mau senang, jangan kau bandingkan dirimu dengan orang lain dalam hal nikmat. Karena ada nikmat yang dia miliki, kamu tidak miliki. Demikian sebaliknya, ada kau miliki, dia tidak miliki. Contoh, orang bilang enak itu presiden, ya toh? Mana bisa pergi presiden pergi di pinggir jalan nongkrong makan coto, nasu saiki, toh? Apa? Itu katanya tukang cukur. Tapi apa Nabi bilang, presiden enak itu tukang cukur di? Kenapa? Semua kepala bisa nak pegang. Itu pergi makan tukang cukur, nak pegang kepalamu itu. Enak itu tergantung persepsi, sudut pandang. Maka jangan pernah bandingkan nikmat Allah dasat dengan yang lain, karena masing-masing punya kelebihan. Begitu juga ibu dalam rumah tangga, jangan pernah kau bandingkan suamimu dengan orang lain. Itu yang membuat suami marah. Pergi bicara sampingnya suaminya, Nabi bilang, baik namamu itu suaminya tetang. Oh, kau singgung itu suamimu. Apalagi kalau pensiun kau kasih tahu begitu. Langsung itu dia bilang kodong, kenapa karena itu terus mami kau bilang, capek mau kau urus kak, sekali racun mas saja supaya cepat mati. Nah itu makna ayat inna a'tainakal kautsar. Nah saya tanya ke semua, tolong dijawab. Kalau Allah kasih kita nikmat yang banyak, apa yang harus kita lakukan? Apa macam mana mau pergi balik? Pintar semua aja kepaliknya ini. Kalau Allah kasih nikmat, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Cara bersyukurnya, satu, ucapkan, lazimkan alhamdulillahi rabbil. Itu dulu. Besarkan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah yang kita puji. Kenapa? Karena pemberian Allah ini. Kamu kaya bukan karena pekerjaanmu. Naleko Allah Ta'ala. Kalau karena pekerjaan orang kaya, mestinya semua orang yang sama kerjanya, sama kekayaannya. Semua yang menjual sembako mestinya sama kekayaannya. Tapi buktinya ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang bangkrut. Mau aku lagi lihat, saya kasih kau contoh namanya rezeki. Pulang nggak pipinrang. Toh ada itu penjual jagung di situ toh. Ada penjual jagung kalau di Pangke itu baru ke itu baru kupancing jaki baru. Toh? Nah, biasa itu ku bilang sama sopirku sehingga ku di nomor 7. Lewaki. Di nomor 3 singgah. Itu Allah bilang bukan rezekinya 7, rezekinya 3. Allah yang ngatur itu rezeki. Tiba-tiba sampai ke di 3, mau maki turun, dia bukan ternyata rezekinya. Oh, tidak ada yang punya rezeki di situ. Lewat ki karena kotor ki dilihat. Itulah rezeki, pemberian Allah.
Maka ketika Allah kasih kita rezeki, nikmat, maka Allah minta bersyukur. Caranya alhamdulillahi rabbil. Supaya berbekas itu kalimat, jangan diucapkan tanpa ucapan yang baik. Biasa kan kita bersikir tidak jelas apa kita bilang. Weh, lulus ya anakmu? Alhamdulillah. Apa itu artinya? Weh, nak bayarkan kok? Alhamdulillah. Pakai sini bos. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba deh kita praktekkan. Coba Maki sambil kita usap data. Coba Maki beda praktekkannya. Bisa dapat pengumuman. Weh, lulus itu anakmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Metok tu atau ketita sampai di hati itu. Coba Maki. Tapi kalau bilang jeki saja alhamdulillah alamin. Makanya jangan heran kalau ada orang rajin bersikir tapi tetap jelek hatinya. Kenapa? Mak peri-peri. Apa artinya itu? Kayak orang makan pisang goreng panas. Kita ketawa bu karena bayangkan diri tato. Ceng. Coba mulai hari ini kita sikir, tidak perlu banyak tapi bermakna dalam hati. Daripada kejar target 33 tapi tidak sempurna. Nah bilang Adi Dullah di sampingnya, gitu. Siapa panggil kau itu? Ku dengar tadi Dullah. Ya, maka pertama kalau bersyukur adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Coba kita lanjutkan ayatnya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka syarat berikutnya kalau kau bersyukur, masam pajak kau, sholat kau. Kenapa sholat Ustaz? Karena sholat inilah ibadah yang paling gampang kau lakukan dan di situ ada nikmat Allah yang besar. Kalau kau bersyukur, sholat kau. Kau sehat, sholat. Dapat kau rezeki, sholat. Terhindar kau dari bencana, sholat. Kalau kau tidak sholat, biar kau mengaku Islam, Quran mengatakan kau kafir dengan agamamu. Kenapa bisa orang disebut orang tidak sholat kafir? Karena sholat ini paling gampang. Paling gampang kau lakukan ini sholat. Haji, biar ada uangmu, ada waktumu, sehat, tidak keluar visamu, tidak ada. Haji furoda. Furoda itu artinya undangan. Haji itu memang bukan undangan tapi panggilan. Nah bilang di grup itu haji bukan undangan, panggilan. Itu haji kemampuan bagi yang mampu, bukan yang maksa. Yang maksa itu pergi di Jeddah, namun ada visanu, ngotot namanya itu. Tidak ada jemput kau pun Allah Ta'ala. Daripada kau setengah mati cari panggilan haji, mending kau datang panggilan azan. Berlomba-lomba kau setengah mati pergi panggilan haji, ngotot sampai meninggal karena dehidrasi di tengah padang pasir, nyasar, mati. Lebih kau jawab panggilan azan. Mudah-mudahan kau rutin panggilan azan, Allah tingkatkan panggilan haji bagimu. Nah sekarang Pak, sambayangmu dulu nu parutusu. Dan begitu kau mau sholat, setan paling panik. Kenapa? Karena kalau sholat kok semua amalmu baru diperiksa. Tapi kalau tidak sholat kok semua amalmu langsung dihapus. Siapa bilang? Nabi. Kalau masih percaya kok Nabi. Kalau tidak percaya mah kok keluar mau saja pulang. Itu. Siapa bilang? Quran. Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu as-sidda'u walal kuffar ruhama'u bainahum. 3. Tarahum rukka'an sujjada. Kalau dia mengaku Muhammad, mengaku dirinya Muslim, dia mesti sujud sholat 5 waktu. Kalau dia bukan sholat, kata Nabi, palaisa minni, bukan umatku itu orang. Nah ini nih sholat. Susah sekali itu kalau orang abaikan sholat Pak. Apa alasannya ibu-ibu tidak sholat? Bedakan haji. Mau ki haji, tidak ada visa, tidak bisa. Mau ki puasa, tapi sakit ki, tidak bisa. Mau ki zakat, tidak ada uang, tidak bisa. Tapi sholat, apa alasanmu tidak mau sholat? Maka Allah murka ketika kalian tidak sholat. Kenapa? Seolah-olah bilang, ku kasih gampang ini, tidak ku kasih susah kok. Masa kau masih tidak mau? Dan orang yang tidak sholat, itulah puncak kesombongan kepada Allah. Kenapa bisa? Ku kasih ke contoh, supaya lebih gampang kita paham.
bercanda maki sama saya, sorongi pantatku, masih ketawa kak itu? Sorongi perutku, masih senyum kak? Sorong bedek kepalaku, biar bersahabat ki, langsung emosi. Kurang ajaran. Kenapa? Alena beliau. Ini kehormatan, ini kepala, harga diri. Apa yang paling hina dalam tubuh kita? Kaki. Kau kasih uang, Pak Aru, Baru, ini doeka pakai kaki, pasti emosi. Dia bilang, mana mau nak ke mantan ketua? Mana saya sudah mantan tapi jantung kau kasih begitu ke dasar. Nuhina sekali kak kurasa sekali. Iya toh kenapa? Kehinaan ada di kaki. Tapi ketika ketemu kau dengan Allah, namanya solat. Jika kepalamu alena beliau, tundukkan sehina-hina seperti kakimu, karena kau adalah hambaku di hadapanku. Tidak ada hargamu. Kau hamba. Ata. Kalau bahasa Bugis, ata. Hamba sahaya, bukan kau pegawaiku, hambaku kau. Sujud. Maka orang yang tidak sholat, itulah puncak kesombongannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini sholat paling gampang. Tidak bisa kena air, tayamum. Apa? Tidak bisa berdiri, duduk. Apa pi? Apa pi bu? Sariawa nggak? Sampai sariawa maki? Karena tahu gitu bila sakit ki. Apa pi? Lihat maki itu orang namanya orang yang tidak dapat hidayah. Ada orang pak bisa lari 30 kilo satu kali lari. Bisa dia lari pak 30 kilo satu kali lari satu hari. Di komplek tidak pernah datang di masjid sholat jamaah, padahal jaraknya cuma 200 meter. Orang seperti ini nanti pak dikasih lihat dulu videonya lari. Di akhirat kan itu namanya hari perhisapan. Semua itu coba buka Quran itu sampai kita bilang kita apa pada ini semua tercatat, dikasih pamerkan ki semua itu. Dan itu orang pak bukan bersamaan masanya dipamer 10 orang, tidak, satu-satu ki menunggu ki dari Adam sampai kiamat. Itu namanya padang mahsyar, dipasti tonton ki. Kalau di depan tak siapa urutan tak, tidak beda orang pilkada, banyak TPS. Ini satu di loket dikasih lihat maki semua. Ada orang lari 30 kilo. Kasat datang lari. Dikasih shooting rumahnya dari masjid. Kenapa tidak pernah kau datang di sini? Ini yang disebut kufur. Kufur nikmat.